beberapa komentar netizen yang masuk ke sosial media CNBC Indonesia. Yang pertama masuk dari Langit Manusia Bumi. Wah, apa nih kira-kira nih? Hore, tahun depan nangis. Sekarang sih hore. Iya, tahun depan nangis ya karena cuma 2 bulan gitu ya. Sekarang kelihatannya kayak happy gitu kan. Oh iya, akan ada keringanan 2 bulan. Tapi nanti once udah 2 bulan kita nggak pernah tahu. Kadang kan pemerintah suka ada aja gebrakannya nih. Sekarang dikasih ada keringanan, tahu-tahu di bulan Maret. Apalagi kita tahu selama ini listrik belum ada kenaikan harga. Koreksi saya jika saya salah, betul atau tidak? Belum. Betul udah ya? bertahun-tahun sih. Sejak Udah 2022 ya? 2022, tapi itu juga yang golongan tertentu ya, golongan orang kaya 3.500 watt ke atas. Dan yang nggak sampai yang kena 2.200 ke bawah tuh nggak kena. Oke, jadi belum ada kenaikan harga listrik sama sekali. Nah, takutnya, ini kan kita takut aja ya Mbak ya, namanya pemerintah suka ada aja gebrakannya ya. Jadi ya jangan sampai ada gebrakan kenaikan harga setelah sudah didiskon 50% ya. Lalu ada juga masuk nih, Vincentius.Erwin. Sistemnya bukan potongan harga sih kayaknya, tapi penambahan jumlah KWH-nya aja kayaknya. Dan as you know, listrik token lebih boros dibanding abodemen. Jadi ya nggak berpengaruh banyak kecuali kalian top up 10 juta sekaligus. Nah gimana nih? Boleh nggak langsung Pernah listrikan ini nih, gimana nih maksudnya nih? Gimana Mbak Wilda? Kalau dari pernyataannya Pak Dirut PLN dan aku udah ngecek lagi ke timnya PLN, jadi sebenarnya memang diskon langsung dapat diskon pas pembayaran. Jadi kan kalau beli token listrik tuh biasanya bisa di PLN Mobile-nya atau di aplikasi e-commerce kayak gitu juga bisa kan. Nah itu mereka bilang sih langsung akan dikasih, berarti tagihannya pembayarannya itu 50% diskon. Jadi langsung dipotong. Jadi misalnya biasanya 100.000 beli token 100.000, nanti kamu bayarnya cuma 50.000 aja. Dan tapi KWH-nya juga KWH yang setara 100.000. Jadi tapi bayarnya 50.000. Dengan bayar 50.000 tetap dapat diskon yang tetap dapat listrik KWH yang biasa kayak gitu. Oke, jadi ya sebenarnya sudah langsung terpotong dan seperti yang artikel saya baca juga bahwa sebenarnya nggak ada syarat yang harus kita ajukan lagi, nggak ada apa ya, memang akan dengan automatically langsung terpotong pada 2 bulan itu ya. Kalau yang pasca bayar juga nanti di tagihannya listriknya berapa itu nanti iya langsung kepotong. Jadi kalau misalkan aku biasa sebulan 600.000, berarti nanti pas aku bayar di aplikasi udah langsung tinggal 300.000. Hopefully ya, kita akan lihat nanti. Mudah-mudahan nggak ada kendala nih. Takutnya kan biasanya kita baru ketahuan tuh kalau ada kehebohan tuh kalau udah pas eksekusi kan. Tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Kita akan lihat seperti apa. Lalu nih ada masuk lagi nih dari Martin Hansen. Pajaknya naik seumur hidup, tarif listrik diskon cuma 2 bulan. Nah, nih yang gini nih yang aku tuh juga mikir. Pajak 12%-nya, walaupun cuma barang mewah, betul. Itu seumur hidup. 11%-nya deh katakanlah yang bukan untuk barang mewah. Itu kan sudah berjalan seumur hidup. Tapi diskon untuk bisa meningkatkan daya belinya cuma 2 bulan. Rasa-rasanya ini sebenarnya kurang relevan. Gimana Mbak Esa? Minimal kita mungkin harus disyukuri dulu ya. Akhirnya bahwa ada baik banget sih kalau yang harus disyukuri. Akhirnya minimal harus bahwa pemerintah akhirnya sadar juga bahwa ada loh instrumen yang bisa langsung menyasar kelas menengah, karena selama ini instrumennya kok sepertinya tidak ada yang untuk kelas menengah, sepertinya sangat ditinggalkan. Sementara kalau listrik ya itu saya bilang tadi bahwa ada yang menyasar kelas menengah, artinya bahwa ini adalah langkah yang bagus. Kemudian bisa jadi nanti ada juga kebijakan-kebijakan, ini adalah awal, siapa tahu nanti juga ini menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan untuk kelas menengah berikutnya. Kita ambil sisi positifnya aja, mungkin dari listrik. Kemudian mungkin ada kebijakan lain yang tidak harus listrik, tapi salah satu kebijakan yang lain yang mungkin mendukung kelas menengah, mungkin perumahan kah, mungkin biaya sekolah atau apa. Tapi bahwa ini adalah bagus, kita harus syukuri. Tapi ya memang kita seperti tadi bilangnya, naiknya seumur hidup, diskonnya 2 bulan lagi, cuma 2 bulan ya. Ya minimal kita itu ada beban untuk lega sebentar ya, untuk 2 bulan, walaupun 2 bulan dikasih nafas sebentar. Mungkin yang tadi 300.000 2 bulan jadi 600.000 bisa untuk jalan-jalan atau bisa untuk nabung atau mungkin bisa ikut diskon bulanan ya, atau 1, 2, 2 atau berapa gitu. Iya, maksudnya ya 2 bulan sih beberapa orang mungkin belum nafas, baru buang nafas, belum sempat narik nafas gitu kan, karena cicilan kan jalan terus ya. Oke, nah ada lagi nih Z.Rizky09 di sudut kecil kanan bawah atau SK berlaku.
Ya maksimal Rp 2.000 gitu kan. Ada syarat dan berlakunya lagi nanti. Tapi sebenarnya kalau masalah syarat berlaku di sini nggak ada ya. Paling nggak sampai volt ampere 2.200 tadi ya. Sama 2 bulan doang ya yang Tapi 2 bulan itu aja di Januari dan Februari. Ya itu dia tadi ya, dan ini ada juga masuk dari Didit Cempaka, meredam gejolak kepanikan pajak 12%. Ini seperti yang tadi saya bilang kan, apakah ini sebenarnya cuman cara pemerintah pemanis ya? Pemanis dan pajak kendaraan. 66% klise aja seolah pemerintah peduli rakyat. Ini sebenarnya cuman umpan aja dan bulan Maret mencekik rakyat. Nah, kalau ini saya tidak sepenuhnya menyalahkan komentar ini ya, mungkin karena yaitu seperti bilang bahwa ini memang dibutuhkan, ini juga seperti pemanis ya, karena listrik ini hanya kan kita lihat kemarin ada sekitar 15 ya paket kebijakan, salah satunya listrik, ada begitu banyak insentif, artinya mungkin diberi pemanis dulu setelah intinya kan bahwa ketika ada kenaikan 12% walaupun ini cuma mungkin barang mewah ya, tapi memang tetap saja ada kelas-kelas tertentu yang berpengaruh gitu, terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan tersebut ya. Belum lagi kita juga belum tahu nih sebenarnya barang mewah klasifikasinya apakah akan diubah, ditambah atau seperti apa, kan menunggu dari mungkin semoga PMK-nya akan keluar dengan cepat ya. Peraturannya Menteri Keuangannya. Jadi mungkin kita ada gambaran lebih jelas. Nah, seperti itu tadi bahwa kalau selama kemarin kan tidak ada pembicaraan insentif lebih jauh ya, berarti seperti langsung di hit dengan kenaikan 12% walaupun barang mewah, tapi yaitu ini kan minimal ada bahwa insentif di sana. Kalau kamu istilahnya mau menaikkan sesuatu itu harus mungkin ada sesuatu pemanisnya dulu. Nah, ini adalah pemanisnya dulu, kita kasih, kemudian pemerintah kasih, kemudian pajaknya dinaikkan walaupun tetap ya tadi ya, wah ini mah umpan doang nih. Jangan-jangan ya kita nggak bisa balik lagi ya, kita nggak bisa menyalahkan masyarakat berpikir sedemikian rupa karena mungkin itu pun yang sebenarnya realita yang sering dinyatakan. Kadang kita pemerintah mengeluarkan kebijakan lalu ada pemanisnya tapi ya akhirnya balik lagi jadi. Kalau misalnya bulan Maret kemungkinan besar pemerintah nggak akan macam-macam dengan menaikkan tarif listrik BBM karena itu udah bulan puasa. Udah bulan puasa biasanya pokoknya udah Ramadan, Idul Fitri biasanya ditahan dulu tuh kebijakan-kebijakan yang bisa mengganggu daya beli, konsumsi ya, meningkatkan inflasi. Soalnya tanpa ada naikkan BBM aja tuh pasti udah akan ada kenaikan barang pokok, kenaikan jelang Lebaran dan segala macam. Harusnya malah listriknya ditahan lagi nggak sih? Karena kan udah pasti nih bahan pokok. Maunya semua orang seperti itu ya. Maksudnya kan bahan pokok udah pasti naik. Terus kita harus siapa tahu nanti kalau netizen mungkin kan berpikiran juga, kita tidak tahu ya. Gitu, udah gitu kita harus menyiapkan dana untuk Lebaran, bagi-bagi THR. Harusnya kalau bisa ditahan dulu nih sampai ya 1 tahun deh. Sampai Desember ya kan. Bisa seperti itu gitu kan. Tapi gini, yang jadi pertanyaan adalah oke, ini sampai dengan 2.200 volt ampere. Tapi apakah benar-benar pengguna 2.200 volt ampere ini benar-benar kelas menengah saja atau sebenarnya ada juga pengguna 2.200 volt ampere ini yang juga sebenarnya kelas atas. Jadi stimulus ini benar-benar tepat sasaran nggak ke kelas menengah? Kelas 2.200 bisa dibilang ya kelas menengah karena yang coba kalau kita misalnya kelas kayak misalnya minimal punya mobil listrik atau apa ya? Mungkin kulkas 2. Kulkas, ya AC-nya 5 atau apa itu udah pasti tuh di atas 2.200 sih kayak gitu. Kayak misal kamu punya mobil listrik aja minimal tuh 7.700 watt kayak gitu. Kamu harus punya daya di rumah kalau mau ngecas kayak gitu. Ya 2.200 sih bisa dibilang termasuk yang golongan menengah ya. Kalau kita bandingin yang kan ada 4 pelanggan tuh yang dikasih stimulus diskon listrik, kita lihat 450 watt itu termasuk pelanggan yang lumayan besar tuh. Ada sekitar 24-25 juta pelanggan. Yang paling banyak tuh 900 watt ternyata dari data statistiknya PLN tuh ada sekitar 38 juta pelanggan PLN di golongan 900 watt. Nah, sisanya 1.300 watt juga lumayan banyak, 14 juta, dan 2.200 agak lebih sedikit, 4,6 juta. Nah, ini memang mungkin bisa dibilang mentoknya kelas menengah tuh segitu gitu. Kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang ya ini cukup tepat sasaran untuk yang kelas menengah. Gitu. Tapi Mbak Esa, aku pengen tahu kalau misalkan dalam total pengeluaran ya dari rumah tangga
listrik ini seberapa signifikan ke pengeluaran rumah tangga dan berapa signifikan juga dampaknya ke inflasi? Sebenarnya kalau BPS sendiri tidak pernah menghitung seberapa besar pengeluarannya, tapi kita lihat dari bobot listrik ke inflasi dan kemudian bagaimana dampaknya ke kemiskinan. Kalau kita lihat bobot tarif listrik ke inflasi itu 4,885, ini paling besar dibandingkan kalau beras sekitar 3,42, kemudian bensin itu 4,43, kemudian kontrak rumah 329, artinya memang sangat berpengaruh ya, karena bagaimanapun itu kan besarnya bobot itu mempengaruhi dari penyusutan, ketika ada penyusutan harga, kemudian bagaimana itu berpengaruh terhadap pergerakan pengeluarannya masyarakat, itu sangat berpengaruh. Jadi ketika ada penurunan dan kemudian ada juga kenaikan, itu akan sangat berpengaruh terhadap inflasi, dan kenaikannya itu artinya bahwa memang jadi beban di masyarakat tuh sangat besar, karena kayaknya semua orang sekarang listrik ya, mungkin orang bisa makan berasnya beda-beda, tapi listrik kan cuma satu yang ini PLN. Orang mungkin kalau ada pilihan nih, kalau misalnya Nggak dari PLN doang iya, gitu. kalau daging mahal bisa telur, Iya. mungkin kita bisa kurangi cabai mahal, bisa kurangi cabai. Kalau listrik itu kan kita tidak mungkin hidup gelap-gelapan ya. Artinya pasti akan ada nih, listrik itu kebutuhan ya. Listrik mati berapa menit aja Udah langsung heboh banget kan. Iya. Artinya bahwa itu tidak yang menjadi kebutuhan yang tidak tergantikan ya. Beda dengan mungkinnya itu ada beberapa substitusinya, tapi kalau listrik itu susah. Dan kalau kita lihat di garis kemiskinan yang non makan itu, listrik itu nomor 3 penyumbang terbesar, yaitu pertama perumahan, kedua bensin, terus kemudian listrik. Artinya bahwa memang pergerakan listrik mau naik mau turun, dan itu kalau dayanya mungkin pembayarannya naik, itu akan sangat berpengaruh terhadap inflasi juga, terhadap kemudian beban masyarakat juga. Itu yang membuat kita jadi gambaran betapa nih sebenarnya listrik itu ya sudah sangat strategis itu, sangat sepenting itu, dan memang sangat menjadi bagian hidup, dan yaitu pasti sangat berbesar terhadap pengeluaran dari rumah tangga sendiri gitu. Tapi dengan adanya subsidi ini akan ngebebanin pemerintah lagi dong ujung-ujungnya. Ya kan, karena Katanya Pak Prabowo nggak boleh ada kebanyakan keborosan. iya, tapi memang bahwa masyarakat. untuk masyarakat bahwa Oke. tugas pemerintah, tugas APBN itu juga salah satunya harus menjadi buffer ya, ketika ada bahwa ketika daya beli melemah, ada pelemahan pertumbuhan ekonomi, bahwa APBN itu memang harus jadi buffer. Itu adalah kewajibannya pemerintah Iya, untuk betul. memberi kompensasi, memberi subsidi. Ketika memang ekonomi perlu dibus, mana nih titik-titik yang perlu dibus, mana nih yang harus didorong. Nah, ini menurut saya salah satu yang kebijakan yang penting, karena yaitu kita lihat pertumbuhan ekonomi kita kan sudah kemarin 4,9, sudah melemah, daya konsumsi juga melemah, kemarin sempat deflasi 5 bulan berturut, bahwa semua indikator menunjukkan ada persoalan daya beli. Jadi memang harus dicari titik-titik mana yang bisa membantu daya beli, dan dalam waktu yang sangat singkat ya, karena tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kalau kemudian ditunda-tunda lagi, konsumsi pasti akan jeblok lagi, dan pertumbuhan ekonomi akan melemah lagi. Nah, Gitu. sekarang ada case juga kalau subsidi ini juga sempat ada case-case kalau subsidi ini juga suka telat disalurkan ke perusahaan. Akhirnya perusahaan juga akhirnya investasi lagi. kocar-kacir gitu kan. biaya Gimana operasi. akhirnya nasibnya ke PLN? Nah, kalau dari alhamdulillah kayaknya selama 2 tahun, minimal 2 tahun terakhir ini kayaknya lumayan pemerintah lumayan lancar ya, lumayan lancar. Itu sering diapresiasi oleh badan usaha sama PLN sendiri. Pemerintah alhamdulillah sekarang lancar memberikan subsidi dan kompensasi, karena kayak tadi tanpa diskon aja tuh sebenarnya kita tarif listrik masyarakat sebenarnya masih di bawah harga pasarnya, di bawah harga keekonomiannya. Harusnya misalnya per KWH-nya 2.000 atau 1.800, tapi kita masih 1.400 kayak gitu untuk yang pelanggan non subsidi tadi, yang 1.300 dan 2.200 yang termasuk golongan menengah itu tadi yang tidak disubsidi. Nah, ditambah dengan ada subsidi, berarti pemerintah nambah nih, nombok nih kompensasinya ya, kompensasinya. Dan itu kalau diskon listrik gimana sih efeknya ke PLN kayak gitu. Nah, mungkin kalau ke PLN sebenarnya dia nggak akan ada masalah, karena harusnya pemerintah akan memberikan kompensasi dari yang harusnya dibayar oleh pelanggan jadi dibayar oleh pemerintah. Tapi problemnya pemerintah lancar nggak nih nanti ke depannya untuk bayar kompensasinya gitu. Jangan sampai bayar kompensasinya telat, karena kan yang seharusnya PLN bisa menerima dari si pelanggan, yang rutin dari pelanggan terus berkurang, terus tiba-tiba nanti pemerintah telat, kan mengganggu cash flow-nya. Cash flow itu bisa mengganggu biaya operasionalnya si
takutnya Perusahaan ya. maksudnya Investasi jangan juga ya? jangankan investasi, biaya operasional aja bisa keganggu Bisa kalau cash keganggu, flow-nya ini kan kalau biaya operasional terganggu nanti bisa perawatan jaringan, perawatan gardu, Mati nanti listrik deh. ujung-ujungnya khawatirnya malah padam listrik. Iya. Itu kan itu yang kita jangan Hindari. jangan Iya. sampai kejadian seperti itu sih. Oke deh, kalau gitu kita tentunya akan berharap ya Mbak Wilda dan juga Mbak Esa, semoga ini jangan cuma 2 bulan, kalau bisa Kita saya. aminin aja dulu ya, Iya, tapi kita aminin aja. Saya sebagai ibu rumah tangga sih berharap kalau bisa 6 bulan ya. Dan kelas menengah diurus, jadi nggak banyak lagi kelas menengah yang turun kelas. Kalau bisa ya kelas menengah bertahan paling tidak ya. Kalau gitu terima kasih Mbak Wilda, Mbak Esa. Karena kalau misalnya diskon kan kita bisa spare ke Yang jajan belanja-belanja yang lain. bisa mendorong Dan itu ekonomi mendorong lagi. juga gitu kan. Selalu ada alasan ya. Iya. Selalu ada alasan untuk mencari Selalu ada barang alasan ya. baru ya. Apalagi kelas menengah ini penyumbang juga bagi pergerakan ekonomi.